Walah, kalau smartphone ini disebut monster, pakai chipset terbaik, baterai dan pengecasan yang nggak pelit, dan bahkan kamera yang kini lebih baik. Saya berani bilang kalau smartphone ini bawa upgrade yang signifikan dibandingkan varian sebelumnya. Tapi ternyata ada harga yang harus dibayar dari upgrade ini. Mari kita bahas HP ini, iQOO 15. Ya, namanya iQOO 15 ya, bukan iQOO 14. Padahal versi sebelumnya itu kan namanya iQOO 13 ya. Kenapa begitu? Well, nggak ada penjelasan resmi dari iQOO. Banyak yang mengaitkan lagi sama mitos angka 4. Ya, tapi kita nggak pernah tahu lah. Cuman mungkin secara tidak langsung ya, iQOO tuh mau ngasih pesan bahwa iQOO 15 ini terlalu bagus sehingga upgrade-nya itu ngelengkapin satu generasi. Say lu bang. Itu kan kata gua. Masuk nggak? Udah masuk belum nih? Masuk ya? Bukan pemerintah kok lu jilat-jilat sih. Anjir. Pemerintah bang. Bang baru mulai bang. Abang mah. Emang apa aja upgrade-nya? Jujur menurut saya yang paling kerasa upgrade-nya justru di kameranya. Soalnya lensa periskop telefotonya yang sebelumnya menghilang kini hadir kembali di iQOO 15 ini. Dan hadirnya periskop telefoto 50 megapiksel bikin experience foto-fotonya tuh berasa kayak lagi pakai X300 series. Lihat aja hasil foto 50 megapiksel periskop telefotonya. Walau nggak ada embel-embel Zeiss, dia tuh punya detail ketajaman foto yang bagus. Mau zoom sampai 10 kali, detail baju ini juga masih dapet. Di atas 10 kali masih bisa juga, tapi mulai terlihat lah penurunan kualitasnya. Karena dia punya optical zoom 3 kali, dia tuh punya jarak yang menurut saya ideal buat foto-foto portrait. Kalian bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya tuh rapi sampai ke rambut-rambut. Sayangnya buat telemakro dia tuh nggak seluwes kakaknya, nggak bisa terlalu deket. Ada sih mode makronya, cuman dia nggak pakai lensa telenya ya, dan bokehnya juga kelihatan ada buatannya gitulah, nggak optical. Sebenarnya ini tuh bukan kekurangan sih, soalnya iPhone 17 Pro Max juga kagak bisa kayak begini. Ini sayanya aja yang penasaran, soalnya di Vivo X300 series tuh bisa. Kalau di HP ini bisa juga kan, ya bisa jadi cetar membahana. Sementara untuk kamera utamanya yang punya resolusi 50 megapiksel, ini tuh cukup aja. Cukup detailnya, cukup dynamic range-nya, dan cukup ngasih warna yang menarik. Saya bilang cukup karena menurut saya belum ada di level yang sama seperti kakaknya yaitu si X300 series. Salah sih sebenarnya gue bandingin ke sana melulu. Dari harga aja udah beda, lebih affordable ini. Oke, saya nggak akan bandingin lagi sama kakaknya ya. Ultra wide-nya juga punya resolusi 50 megapiksel dan hasilnya menurut saya cukup bagus. Nggak berasa kayak pelengkap doang gitu. Akan kepake buat foto-foto bangunan dan pemandangan. Selanjutnya, kalau di kondisi low light, mode malam di HP ini bisa membuat suasana malam yang gelap itu menjadi lebih terang dan lebih cakep. Walau kelihatan over sharpening-nya, tapi menurut saya masih dalam batas wajar dan nggak bikin hasil foto tuh jadi terlihat palsu. Foto minuman ini juga crispy banget kelihatannya, padahal kondisi kafenya tuh remang-remang. Di kondisi malam, kamu juga masih bisa pakai lensa telefotonya dengan baik selama mode malamnya tuh menyala. Foto bulan juga bisa, asalkan kamu zoom sampai lebih dari 20 kali dulu ya. Kalau di 20 kali pas atau kurang, itu tuh mode bulannya kagak aktif. Biasanya saya tuh nggak pernah nyaranin pakai lensa ultra wide buat foto malam karena memang biasanya lensa ini tuh punya bukaan yang lebih kecil, jadi buat foto malam tuh selalu kurang. Cuman ternyata mode malam di iQOO 15 ini cukup agresif, jadi hasilnya tuh masih bisa kepake. Tentu nggak bersih-bersih banget, terlihat noise-nya, cuman exposure-nya tuh oke dengan noise yang ya nggak terlalu ganggu lah. Sementara untuk selfie-nya kepake aja lah ya. Kamera 32 megapiksel ini menurut saya bukan suatu kelebihan, tapi ada sebagai pelengkap yang cukup. Untuk perekaman video kamera belakangnya karena pakai chipset ngebut ya. Wah, ini dia bisa merekam di resolusi sampai 8K 30 fps atau di 4K 60 fps. Dan kalian bisa lihat bahwa hasil videonya ini cukup stabil loh. Saya padahal pakainya cuman pakai satu tangan aja. Dan sembari merekam, dia juga bisa pindah ke kamera depannya. Dan kamera depannya ini juga bisa merekam di 4K 60 fps. Dua-duanya mendukung HDR ya. Jadi cakep nih, yang ini cakep nih. Cuman sayangnya kamera depannya ini dia nggak ada autofocus. Itu aja sih sayangnya. Nggak apa-apa sih. Udah standarnya memang nggak pakai autofocus, tapi kalau ada autofocus tentu menjadi nilai lebih yang sangat baik.
Overall, buat saya hasil kamera iQOO 15 ini di luar ekspektasi. Karena flagship iQOO kan itu dikenal bukan karena punya kamera yang bagus, melainkan punya performa yang baik. Nah, sekarang mari kita bahas performanya. iQOO 15 ini tuh pakai chipset paling ngebut, paling canggih untuk saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Antutu benchmarknya nggak sampai 4 juta sih, tapi segini aja ya udah bagus banget lah. Mungkin karena yang saya tes ini adalah varian 16/512 GB-nya yang pakai RAM LPDDR5X Ultra yang punya bandwidth tuh di 9600 Mbps. Ya, itu bagus sih. Kalau yang 16 1 TB pakai RAM LPDDR5X Ultra Pro yang itu tuh punya bandwidth 10.667 Mbps. Harusnya bakalan punya Antutu benchmark yang lebih tinggi lagi. Ya, tapi Antutu benchmark buat apaan sih, Bang? Buat pamer lah, Bang. Oh, pamer, iya. Emang itu berapa, Bang, Antunya? Ini 3 juta, hampir 4 juta, 3.700.000. 3,7. Oh, Wow. ya bagus lah. Eh, Buat dipakai main game Garena Delta Force di settingan 120 fps dan rata kanan, performanya tuh lancar banget. Udah gitu, nyaman banget dipakai main karena bener-bener nggak ada lag ataupun layar telat respons. Tanya aja Irwan nih, dia yang main ini. Ngebut, Bang. Oh, Ngebut. ngebut. Cuman itu sih, Bang. Apa, Bang? Kurang gede layarnya harusnya. Kurang gede layar, jadi udah gede banget. Lu main di tablet. Dipakai main selama 30 menit atau sekitar 2 game, suhunya tuh cuman 36 derajat lebih dikit. Kagak ada panas-panasnya. Karena penasaran kok kagak bisa panas sih? Saya tes pakai throttling test dan hasilnya dia juga nggak mengalami throttling. Panasnya tuh cuman sampai 38,5 derajat Celcius aja. Hal ini bisa terjadi karena iQOO 15 ini emang pakai 8K cooling system. Jadi tuh dia selain punya vapor chamber yang gede, dilapis lagi sama grafit yang luas. Seluas penebangan hutan ya, Bang, di Sumatera, Bang. Yang bikin Aduh, banjir itu kan, Bang. Ya, ke bencana nih, semoga Oh. teman-teman yang terkena dampak bencana semoga diringankan ya. Semoga Kalau yang jadi bencana nasional ya, Bang ya. Iya, kalau jadi bencana nasional kan ada dana yang turun ya. Betul. Ya, tapi semoga ya teman-teman juga yang tidak merasakan dampaknya mungkin bisa ikut membantu ya, yang kondisinya sekarang lagi lapang, minimal mendoakan. Nggak cuman vapor chamber aja yang mendukung nikmatnya bermain game di HP ini. Masih ada lagi, contohnya layar OLED 6,85 inch 144 Hz dengan resolusi 2K. Maximum brightness-nya ini di 6000 nits, lebih tinggi dari iQOO 13. Jadi mau dilihat di siang hari tuh nggak ada masalah. Suka pakai HP buat navigasi di motor? Nah, enak banget pakai iQOO 15 ini. Selain itu, layar yang dipakai sama iQOO 15 ini adalah layar yang spesial. Dia adalah smartphone pertama yang pakai material OLED terbaru. Pasti pernah ngerasain kan kalau lagi pakai kacamata hitam, layar HP kita tuh kayak ada pelangi-pelanginya gitu. Kayak lagu apa? Pelangi di matamu gitu. LGBT, Bang. Enggak dong, kan LGBT sih. Ya kamu lagi, Bang. Bercandanya nih. Nah, di iQOO 15 ini kacamata hitammu tuh nggak akan ngeganggu warna layarnya. Jadi kamu tetap bisa dengan nyaman pakai iQOO 15 walaupun lagi pakai kacamata hitam. Terus minimum brightness-nya bisa sampai 1 nits. Suka nonton Netflix sebelum tidur? Nah, mata tetap nyaman walau nonton pas gelap-gelapan. Kemudian getaran di HP ini juga mewah banget rasanya. Dia tuh pakai vibration motor baru, dual axis getarnya. Jadi lebih enak rasanya. Terus speakernya bagus coy, stereo dan frekuensi mid sama high-nya tuh enak. Speaker atas sama bawahnya ini punya output suara yang sama kencengnya. Jadi balance gitu, kagak keras di bawah doang. Keras di bawah itu kan pemerintah. Gak apa-apa, itu joknya aman. Keras di bawah. Itu pemerintah, betul. Kalau buat ke bawah tuh keras banget, Bang. Iya, Kalau Bang. di atas lembut Bener. banget gitu. Pemerintah nih kerasnya di bawah aja. Nah, di sini kalian bisa lihat, dipakai foto-foto oke. Main game apalagi? Mungkin salah satu yang ngasih performa terbaik. Fitur pendukung gamingnya komplit. Dipakai ngapain aja tuh enak. Nah, kalau dipakai ngapain aja enak, baterainya cepet habis kagak? Jawabannya adalah enggak. Buat pemakaian berat ala saya, baterai iQOO 15 ini bisa bertahan seharian dengan mudah. Kapasitasnya bagus, 7000 mAh. Cuman jangan dibandingin sama smartphone low-end dengan kapasitas baterai yang sama ya. Kalau smartphone low-end itu bakalan berasa lebih hemat. Mungkin bisa 2 hari full, tapi kalau di iQOO 15 ini tentu ya nggak akan sama. Kok gue malah nyalain HP-nya terus terdistraksi. Sebenarnya gue mau ngasih lihat baterainya sisa berapa sih. Nah ini ada nih 47%, tapi nggak terlalu sering banget sih makanya. Tapi
Ya bagus, masih 47%, perlu udah dites main game segala macam. Ya itu tadi, kalau smartphone low end bakalan berasa lebih hemat, mungkin bisa 2 hari full. Tapi kalau di iQOO 15 ini tentu ya nggak akan sama ya. Kamu bakalan lebih sering main game, foto-foto, video. Soalnya HP-nya enak dipakai. Tapi saya selama pakai ini tuh nggak pernah sampai kehabisan di tengah hari. Ya, dapat sisa sekitar 30%, 35% segitulah. Ditambah lagi, ngecasnya ini juga cepet 100 watt, nggak sampai 120 watt kayak versi sebelumnya sih. Tapi buat saya, ini tuh masih termasuk kelebihan. Bisa wireless charging sampai 40 watt lagi. Sebelumnya kan kagak bisa ya. Jadi iQOO 15 ini tuh emang sudah berubah menjadi flagship seutuhnya. Terakhir, semua fitur ini dibungkus dengan manis dalam balutan software yang matang. Origin OS 6. Buat saya, hadirnya Origin OS 6 di tahun ini tuh sangat krusial untuk semua produk iQOO. Bikin smartphone ini tuh makin enak untuk dipakainya. Responsnya ngebut, animasinya smooth, fiturnya bermanfaat. Ada Origin Island, kamu tuh bisa drag and drop apa aja ke aplikasi apa aja untuk pengoperasian yang lebih seamless dan cepat. Kemudian ada flip card di lock screen yang terlihat manis. Atau fitur AI-nya tuh juga ada. Contoh, mau ganti-ganti musim di foto, ada juga di HP ini. iQOO 15 ini akan dapat 5 kali update software dan 7 tahun security patch. Jadi kalau nantinya ada fitur baru dari Origin OS, kamu tuh akan tetap bisa ngerasain kenikmatannya at least 5 tahun ke depan. Nah, kalau harus ngeluh, saya tuh akan ngeluh untuk 2 hal. Pertama, desainnya. Buat saya, desainnya ini main aman, mirip sama kayak generasi sebelumnya gitu. Jadi nggak ada wow efeknya. Malah sekarang lebih kalem dan kagak ada warna BMW-nya. Walaupun ya to be fair, adanya warna BMW juga nggak bikin saya makin mau HP-nya sih. Untungnya ya ini masih ada RGB-nya ya. Nah, kalau yang ini tuh saya suka lah. Bisa sekaligus jadi notifikasi soalnya. Keluhan kedua, ada harga yang harus dibayar dari semua kelebihan yang smartphone ini tawarkan. Kini varian termurahnya dijual dengan harga Rp12.999.000. Udah nggak deket ke 10 juta lagi. Untuk yang ini memang hal yang harus diterima sih. Nggak mungkin kamu pakai chipset flagship tapi di harga 10 jutaan kan. Ya harga segini aja tuh menurut saya udah bagus. Karena HP-nya udah nggak nanggung lagi, terutama di bagian telefotonya. Tahun lalu itu tuh jadi poin yang dikeluhkan netizen. Ya downgrade, kagak ada periskopnya. Nah sekarang ada nih, nggak bisa ngeluh lu pada beli ya. Kalau beli sekarang katanya bakalan dapat bank cashback sampai 1,9 juta. Terus juga gratis TWS iQOO. Ada extended warranty 12 bulan. Jadi total HP-nya tuh punya garansi sampai 2 tahun. Dan punya garansi layar 6 bulan nih. Cocok buat Irwan nih. Sekian. Tangan lu bahaya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Tahu nggak bang? iQOO salah strategi bang. Kenapa salah strategi? Mereka kenapa menggandeng BMW bang? Harusnya menggandeng apa? Toyota lah. Kok Toyota? Kalian dan Agya banyak di Indonesia. Loh enggak dong, kalau mau laku di Indonesia harusnya menggandeng SMK. Nggak kelihatan dong ngomongin bang.